kalau habis sholat kita merenung muhasabah. Sudah pernah ada yang merenung gini, saya kan nanti di alam barzah itu ngapain? Ada nggak yang pernah mikir ke situ? Pernah ya? Kita harus bisa mikir gitu. Kita duduk di alam barzah nggak ada siapa-siapa. Ya, kita duduk gini, semuanya itu kosong kan di alam barzah. Ya. Lalu setiap amal kita, ada yang di dunia anak kita soleh, ngirim doa, itu seperti udara yang sejuk yang sampai ke dalam diri kita. Jadi kayak ada angin, oh itu ada yang ngirim doa. Kita termenung lagi, tiba-tiba ada cahaya, oh itu sedekah atas nama kita. Ya. Lalu ada lagi cahaya terang, oh itu dari wakaf Quran dulu yang kita kasih dibaca sama 100 orang. Kebayang gak itu? Kalau di dunia apa yang kita keluarkan gak kelihatan. Ya, yang di dunia nih ibu-ibu tiap minggu ngaji di harga mana gak kelihatan hasilnya. Tapi nanti di yaumil mahsyar, di alam barzah, terutama sebelum di yaumil mahsyar, di alam barzah, kita itu sebelum kiamat kan kita duduk aja itu. Ya, kita duduk gitu. Yang ngerinya kalau kita duduk dalam kegelapan. Ya, bayangin kita 1 jam di dalam kamar mati lampu, kira-kira lama-lama takut gak? Takut ibu. Takut ya bu? Ya. Terus yang lebih parah lagi, kalau di alam barzah sudah gelap, kita dengar suara malaikat bentak-bentak kita. Kamu di dunia itu harta dari mana? Ngomongnya kasar. Pasti kita nangis. Kita ingat siapa? Anak cucu kita. Doain kita enggak? Sedekahin kita enggak? Ya. Inilah dia, ya. Materi hari ini adalah jalan menuju ketakwaan. Apa itu takwa, Ibu? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa yang sebenarnya itu adalah takut. Ya. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di hati. Menghadirkan Allah di hati itu gampang atau susah, Ibu? Susah sekali. Ya. Makanya Al-Baqarah 183, ya, Allah menerangkan bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu ayatnya sering kita baca, kita lihat, kita dengar kalau menjelang Ramadan. Jadi di Al-Baqarah ayat 183 itu, ciri orang yang bertakwa itu adalah berpuasa mulutnya. Karena di yaumil mahsyar dosa terbesar itu dari mulutnya. Jadi Al-Baqarah itu menerangkan bahwa kalau kita mau takwa, maka jaga mulutnya. Lalu pengen dekat sama Allah bagaimana? Kosongkanlah perutmu. Ya, jadi udah jaga mulut, kosongkan perut. Kenapa harus kosongkan perut? Karena ketika perut kita kosong, semua nasihat-nasihat Allah itu mudah masuk. Coba Ibu Ramadan
Ya, puasa di mejanya ada kolak, ada macam-macam. Ketika dikasih minum udah bersyukur belum? Sangat bersyukur. Dalam Al-Baqarah tadi, maka dengan bersyukur itu kita menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengosongkan perut kita. Jadi kalau ada yang mengatakan saya sakit lambung Ustaz, saya sakit mah Ustaz, maka nggak bisa puasa, bohong. Lalu Allah saking sayangnya kepada kita, Allah menjanjikan orang-orang untuk menuju takwanya. Memang susah, karena pertama kita harus beriman, ya. Yang pertama Islam, yang kedua beriman, ya. Yang ketiga ini yang udah mulai susah, ya, harus ikhlas. Lalu tahapan keempat apa? Tawakal. Nah kalau sudah tawakal baru kita menuju takwa. Tahapan-tahapan, ya, untuk menuju takwa. Yang pertama ada mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'ahadah itu kita harus selalu ingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh perjanjiannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita nggak boleh lagi meyakini selain Allah yang Maha Kuasa atas segala diri kita. Baik, yang kedua adalah muraqabah. Ya, muraqabah ini adalah menghadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Maka kalau menghadirkan Allah di hati itu, insya Allah sulit ada yang korupsi. Kenapa? Karena Allah ada di dekatnya. Makanya di Quran ada yang namanya istidraj gak? Diulur aja sama Allah ya. Sok, maka nggak usah sholat nggak apa-apa, doa enggak semua dikabulin. Begitu diulur, disabet jas seperti rumput yang tersabit. Ngeri ya itu. Makanya kalau kita menghadirkan Allah di hati kita, setiap ada kebaikan yang diberikan padahal kita nggak berbuat baik, nggak ngapa-ngapain, maka sesuatu yang diberikan itu wajib ditanyakan. Ya, yang ketiga adalah muhasabah. Ya, muhasabah. Kita harus pandai-pandai muhasabah. Kita diberi sakit sama Allah, udah berobat sakit terus, berobat sakit terus. Maka kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena nanti kita pulang dosanya tinggal dikit. Cara Allah mengurangi dosa kita di dunia adalah dengan diberi sakit. Tapi kalau kita yakin bahwa sebenarnya apa yang Allah skenariokan, lalu kita bantu dengan doa kita dan ibadah kita, maka track kita selalu pada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita nggak pakai doa, nggak pakai bersyukur, Allah belokin jauh. Jadi muhasabah kita, ibu harus banyak muhasabah. Kalau kita tiba-tiba ditimpa oleh satu musibah, sesungguhnya musibah itu datangnya dari Allah itu yang terbaik. Coba buka Qur'annya, Al-Baqarah 216. Allah mengatakan boleh jadi apa yang kamu anggap baik belum tentu baik menurut aku, kata Allah. Boleh jadi yang itu enggak baik tapi sesungguhnya baik menurut Allah. Dan di awal Al-Baqarah 216 kita disuruh sama Allah berperang kan? Bener kan? Berperangnya itu bukan kita ikut pertempuran Ukraina sama Rusia, bukan Bu. Bukan berperangnya Israel sama Palestina, bukan. Ya, berperang sama siapa? Sama diri kita. Muhasabah Bu dalam setiap sholat,
dalam setiap ngaji. Muhasabahnya seperti apa ya Allah? Saya masih bersyukur ya Allah bisa sholat. Ya Allah, saya nggak bisa sholat berdiri. Alhamdulillah ya Allah masih sholat duduk. Nggak bisa duduk, ya Allah terima kasih masih sholat tidur, karena masih bisa merasakan dunia. Terus kita bersyukur, muhasabah. Karena kenapa? Ketika kita meninggal, maka seluruh aktivitas kita berhenti. Dari sekarang kita harus punya investasi. Apakah anak cucu kita tanyain, nanti kalau udah nggak ada, tiap malam doain nggak? Karena kita butuh itu. Ya, kita selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami, ya, Raudatul Jannah, seperti taman surga. Kenapa? Dingin, ya, sejuk, banyak anginnya, terang, gitu ya. Karena kalau kita menempati alam barzah itu dengan gersang, gelap, kotor, aduh, kiamat masih belum tahu kapan. Selama itu kita nempatin tempat itu, wah, kita pasti udah mau protes gimana, orang udah mati. Kecuali kita masih hidup, ya. Maka muhasabahnya seperti itu, Ibu. Lalu yang keempat adalah, ya, mu'aqabah atau menghadirkan saksi dalam aktivitas apapun. Ketika kita bagi waris, ya, bisa keluarga kita, bisa notaris. Yang penting ketika ada pembagian, ada pencatatannya, supaya ketakwaan kita kepada Allah itu tetap terjaga, Ibu. Ya, takutnya nafsu kita hilaf sehingga aturan-aturan agama kita lewatin. Ya. Lalu yang keempat adalah yang kelima adalah mujahadah. Rujukannya surat Al-Ankabut ayat 69. Ciri orang-orang yang menuju takwanya kepada Allah itu, dia itu berjihad di jalan Allah. Jihad yang perang, Ustaz, bukan juga. Jihad yang paling berat itu adalah berjihad dengan diri sendiri. Pagi-pagi datang ke harga mana buat ngaji, ada yang tetangga, udahlah kita jalan-jalan aja yuk, gitu. Enggak, ngaji aja. Nah, itu jihad. Ya. Kemudian jihad lain apa lagi? Jihad lewat harta kita. Ya, kemarin saya dengar ibu-ibu pengajian memberikan bantuan ke Cianjur. Ya, itu luar biasa. Jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa. Jihad yang dengan Allah yang susah lagi apalah? Bangun tahajud. Tapi saya rasa ibu-ibu udah hatam lah, udah tamat. Tahajud udah gak ada yang takut.